Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembahasan yang variabel resistor. Variabel resistor sebelumnya kita sudah membahas tentang fix resistor. Jadi yang A ini adalah fix resistor. Sudah kita bahas sebelumnya beserta pembagiannya. Ada carbon composition, wire wound, thin film, dan thick film. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu variabel resistor atau disingkat biasanya VR. Variabel resistor di sini ada 3 jenis. Yang pertama potensiometer, yang kedua rheostat dan trimmer. Kita bahas yang variabel resistor dulu. Yang pertama potensiometer. Oke, sebelum kita ke potensiometer, alangkah baiknya kita intro dulu untuk variabel resistor sendiri. Oke, variabel resistor ini as the name indicates, sebagaimana namanya ini ada variabelnya. Those resistor which values can be changed through a knob and screw or manually by a proper method. Jadi seperti namanya di sini yang ditunjukkan oleh namanya, resistor ini nilainya dapat dirubah menggunakan knob ya, yang biasanya di potensiometer, screw menggunakan screw obeng, atau secara manual dengan cara yang sesuai dengan kondisi dengan kondisi variabel resistornya. Nah, berikut ini macam-macam dari variabel resistor. Pembagiannya ada 3, potensiometer, rheostat, dan trimmer. Oke, kita lanjutkan. Ini gambarnya ya untuk variabel resistor, macam-macamnya ada preset, keramik metal, trim pot, rheostat, sliding, ada rotary potensiometer. Selanjutnya yang pertama yang kita bahas yaitu potensiometer dahulu. Oke, potensiometer dulu. Potensiometer is a three-terminal device. Nah, potensiometer merupakan komponen elektronik yang memiliki 3 kaki. Di sini dinamakan kaki A, kaki B, dan kaki C. Ya, seperti yang ada di gambar bawah itu kaki A, B, dan C. Which is used for controlling the level of voltage in the circuit. Jadi ini salah satu fungsi dari potensiometer, yaitu digunakan untuk mengendalikan tegangan pada rangkaian, mengendalikan level tegangan pada rangkaian. The resistance between two external terminal, jadi nilai resistansi di antara dua kaki-kaki terluarnya, kaki-kaki yang luar yaitu kaki A dan C, is constant. Jadi umpamanya di potensiometernya tertulis 10 kilo, maka jika kita ukur kaki A dan C nilainya konstan, tetap 10 km. Contoh ya, 10 kilo ohm, 10 kilo ohm. Jadi 10 kilo ohm, maka pada saat kita ukur kaki A dan C dengan ohm meter atau dengan avometer, maka hasilnya tetap 10 kilo. While sementara the third terminal, jadi kaki yang B tengah ini, kaki yang B is connected with moving contact. Jadi kaki yang B ini terhubung dengan moving kontak atau wiper, terhubung dengan wiper. Jadi ini jadi satu kesatuan dengan wiper ini yang bergerak-gerak. Jadi bisa ke kiri, bisa ke kanan, tergantung orang mau muternya kemana. Which is variable. Ya. The value of resistance can be changed
by rotating the wiper which is connected to the control shaft. Jadi nilai resistansinya gimana cara merubahnya, cara mengubah-ubahnya nilai resistansi dari potensiometer ini, yaitu dengan cara memutar wiper ini, memutar wiper. Jadi memutar wiper ini terhubung dengan ini. Nah, kalau di luar terhubung dengan ini control shaft. Jadi ini. Jadi yang tengah ini kalau dari dalam ini kalau kita lihat dari dalam, di dalamnya seperti ini. Nah, yang tengah hitam ini akan terhubung dengan control shaft. Jadi bisa kita putar-putar ini. Bisa putar ke kanan, bisa juga putar ke kiri. Jadi seperti itu. Bisa dilihat pada animasinya ya. Kalau kita lihat, nah ini RAB dan di sini ada RBC. Nah, RAB nilainya besar pada saat ini kontrol shaftnya ke kanan. RBC nilainya akan besar pada saat kontrol shaftnya ke kiri. Anda lihat ya. Ini menunjukkan besar kecilnya nilai resistansi AB dan BC di sini. Anda lihat di animasi ini. Gambar sebelah kiri bawah. RAB kalau ke kanan lebih besar. Kalau ke kiri RBC yang lebih besar. Tapi kalau kita ukur RAC ini nilainya akan sama terus walaupun diputar-putar. Sama terus nilainya. Jadi seperti itu. Di sini ada carbon track yang hitamin carbon track dan ada resistif material yang biru. Resistif material ini. Ini ada carbon tracknya. Oke. Kita lanjutkan. Dengan cara ini, this way, potentiometer can be used as a voltage divider. Jadi dengan cara seperti ini, dengan nilai yang bervariasi tadi, kita putar kanan, putar kiri, maka potentiometer dapat digunakan sebagai voltage divider atau pembagi tegangan. And these resistors are called variable composition resistor. Jadi ini siapa saja ya, istilah lainnya ya, variable composition resistor. Resistor variabel sama saja. They are available up to 10 mega ohm. Jadi nilai potentiometer ini tersedia sampai nilainya 10 M atau 10 mega. Jadi yang umum di pasaran biasanya ada 1 kilo, 10 kilo, 20 kilo juga ada, 50 kilo, 100 kilo ada. Jadi ini 250K, 500K, ini nilai potentiometer yang ada di pasaran banyak. 1 mega juga ada. Biasanya digunakan untuk speed controller pada beban-beban AC seperti kipas. Jadi seperti itu. Baik 500K sama 1M. Yang sering digunakan pada audio biasanya 50K, 100K ini sering. Banyak. Begitu juga 10K dan 20K, tapi tidak sesering dua ini. Ini biasanya di audio banyak digunakan. Ini biasanya untuk kontrol kecepatan ya, speed ya, biasanya speed atau dimmer pada beban AC. Untuk yang 500K, yang 1 mega ini ada juga, bahkan di sini disebutkan sampai 10 mega. Mungkin yang umum di pasaran di Indonesia ini nilainya yang umum. Setelah kita membahas potentiometer, yang kedua adalah rheostat. Nah, rheostat ini juga variabel resistor, nilainya bisa diubah-ubah. Langsung saja kita lihat rheostat itu seperti apa. Nah, ini bentuk fisik dari rheostat ini. Kalau kita lihat sekilas pada animasi gambar kiri bawah, ini seperti wire wound resistor. Ya, wire wound resistor. Resistor lilitan kawat yang dililiti dengan kawat.
Kita lihat keterangannya pada poin pertama. Oke, rheostat are two or three terminal device. Jadi rheostat merupakan komponen yang memiliki 2 atau 3 kaki. Terminal boleh kaki atau pin, which is used for the current limiting purpose. Jadi kegunaannya untuk membatasi arus, sama seperti fungsi resistor. Biasanya ya seperti yang kita bahas di awal, video awal tentang resistor, fungsi utamanya adalah current limiting purpose, untuk membatasi arus by hand or manual operation, menggunakan tangan ya. Ini kita geser-geser sama tangan. Di gambar yang bawah ini, kiri bawah ini, bisa digeser-geser dengan tangan ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Rheostat are also known as step resistor or variable wire wound resistor. Jadi ini dari segi konstruksi atau fisiknya dia mirip dengan wire wound resistor, tapi dia memiliki tab. Ya, tab ini atau penyadap, kalau diterjemahkan tab itu penyadap. Ada penyadapnya di sini. Jadi kalau kita lihat di terminal A ada arus masuk di sini, terus lari ke lilitannya. Nah, dia belum sampai akhir ke terminal ini yang bawah, dia sudah di tab ini yang atas ini, yang digerak-gerakkan ini, dan keluar melalui terminal B. Masuknya terminal A, keluarnya terminal B, atau masuknya dari kaki A, keluarnya melalui kaki B. Jadi ini sama dengan variable wire wound resistor. Nah, to make a rheostat, untuk membuat rheostat, they wire wind the nichrome. Jadi untuk membuat rheostat kita bisa menggulung kawat nichrome, resisten yang berfungsi sebagai resisten around a ceramic core and then assembled in a protective shell. Jadi kita bisa menggulung kawat nichrome sebagai kawat resistifnya ya, sebagai kawat resistifnya. Jadi dia yang menentukan nilai resistansinya berapa ini, yaitu kawatnya. Menggulung kawat ini di sekitar inti keramik yang bulat besar, itu keramik yang warnanya kuning di sini, ini keramik. Ini wire, ini wirenya atau kawat yang digulung. Nah, itu wirenya. Ceramic core ini yang kuning, ini wirenya. Then assembled in a protective shell. Nah, kemudian setelah digulung kawatnya, kemudian dibuat dudukan seperti ini. Nah, atau sebelah kanan gambar sebelah kanan lebih jelas. Ini dudukannya. Ini dudukannya juga. Ya, jadi dikasih dudukan biar tidak rusak. Kalau kena benturan khawatirnya rusak. Karena ini keramik, intinya keramik di sini. Terus a metal band is wrapped around the resistor element. Jadi mana sih metal band itu? Metal band itu gelang logam ini loh. Ini gelang logam. Di gambar paling kanan ini saya tunjukkan semuanya ada gelang logamnya. Di sini ada, ini juga gelang logam, ini juga gelang logam, ini juga gelang logam. Pasti ada gelang logamnya sebagai pembatas. Jadi ujung-ujungnya kawat tadi yang digulung tadi itu ada gelang logamnya. Jadi metal band itu. A metal band is wrapped around the resistor element and it can be used as potentiometer or rheostat. Jadi ini yang sudah jadi ini bisa difungsikan sebagai potentiometer atau rheostat. Boleh digunakan potentiometer, maksudnya adalah boleh digunakan sebagai pembagi tegangan. Kalau digunakan sebagai rheostat berarti dia current limiting, sebagai pembatas arus. Saya ulangi lagi, jadi rheostat ini di poin yang ketiga ini ya,
Setelah jadi seperti ini, seperti yang digambar ini, baik kiri ataupun kanan, dia bisa difungsikan sebagai potensiometer, yaitu pembagi tegangan, atau rheostat, yaitu current limiting, atau pembatas arus. Jadi seperti itu. Jadi rheostat itu juga ada yang bentuknya bulat seperti ini. Ya, bentuknya bulat seperti ini, mirip seperti potensio. Kalau dilihat dari belakang seperti ini, mirip seperti potensio. Dia punya wiper, dia punya kaki yang low resistance, yang A, anggap saja ini yang tengah B dan C. Jadi mirip. Variable wire wound resistor atau rheostat are available in the range of 1 ohm up to 150 ohm. Jadi nilai resistansi dari rheostat ini sekitar 1 ohm sampai 50 ohm. Jadi nggak banyak ya, beda dengan potensiometer sampai 10 mega. Nah, the available power rating, jadi power ratingnya daya yang tersedia di pasaran, rheostat ini memiliki daya 3 sampai 200 watt dayanya. While the most used rheostat according to the power rating, jadi yang kebanyakan digunakan, rheostat yang kebanyakan digunakan adalah sekitar 5 sampai 50 watt saja. Walaupun bisa tersedia 3 sampai 200 watt, tapi yang sering digunakan adalah 5 sampai 50 watt saja. Bentuknya ada yang lurus tadi, ada yang bulat seperti ini. Oke. Itu rheostat. Selanjutnya variabel resistor yang ketiga adalah trimmer. Nah, ini sering juga kita jumpai ya, trimmer juga. Yang ketiga variabel resistor adalah trimmer. Yuk kita bahas langsung ke trimmer. Bentuknya seperti yang tertampil di sini, trimmer. Oke. Langsung saja poin yang pertama, there is an additional screw with potentiometer or variable resistor for better efficiency and operation, and they are known as trimmer. Jadi ada jenis lain dari potensiometer atau variable resistor ya. Jadi ada tipe lain dari variable resistor atau potensiometer for better efficiency. Jadi ini efisiensinya lebih bagus daripada potensiometer. Trimmer ini lebih bagus daripada potensiometer. And operation, jadi lebih bagus efisiensi dan pengoperasiannya. And they are known as trimmer. Terus, the value of resistance can be changed by changing the position of screw to rotate by a small screwdriver. Jadi nilai resistansinya bisa diubah-ubah menggunakan obeng ini yang diputar. Saya tandai merah ini. Ini juga dengan obeng. Yang bawah ini juga sama, bisa diubah-ubah menggunakan obeng. Ini cirinya trimmer. Jadi untuk trimmer ini yang poin kedua, they are made from carbon composition, bisa terbuat dari karbon. Contohnya yang tengah ini biasanya terbuat dari karbon. Nah ini kalau di pasaran kita namanya trimpot. Trimpot atau VR. Trimmer potentiometer atau VR. Terus carbon film, terbuat dari bahan carbon film, ceramic metal and wire material, and available in the range of 50 ohm up to 5 mega ohm. Jadi nilainya sekitar 50 ohm sampai 5 mega ohm, cukup besar ya. Nah, the power rating of trimmer, jadi nilai daya dari trimmer itu kecil ya, 1/3 sampai 3/4 watt. Jadi trimmer ini dayanya kecil, nggak sampai 1 watt, di bawahnya 1 watt, yaitu 1/3 sampai 3/4. Nah saya tambahin ini, untuk yang atas, paling atas ini, dan yang paling bawah ini biasanya disebut dengan multi turn, karena memang putarannya lebih dari 1, bahkan lebih dari 5 kali putaran. Begitu juga yang bawah.
Biasanya untuk yang nomor satu yang paling atas dan yang nomor 3 paling bawah ini digunakan untuk setting ya, untuk kalibrasi atau setting pada rangkaian-rangkaian instrumentasi karena memang nilainya presisi. Beda dengan yang kedua ini, yang pertama dan ketiga lebih presisi daripada yang kedua. Seperti itu. Dari segi harga juga yang pertama dan ketiga lebih mahal. Dan ketiga-tiganya sama diputar dengan obeng. Oke, sekian untuk yang variabel resistor. Kita lanjutkan untuk yang tipe resistor yang non-linear pada video selanjutnya. Untuk yang linear sudah selesai. Setelah video selanjutnya kita akan membahas resistor, tipe-tipe resistor yang non-linear. Terima kasih banyak.